Mari kita berdoa. Tuhan, pujian tadi menjadi doa kami. Doa kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang betul-betul mengenal pribadi kami, mengenal isi hati kami, mengenal siapa kami sesungguhnya. Tuhan, sebentar baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami membaca dan merenungkan dan menggumulkannya. Engkau yang tahu pribadi kami Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami alami di dalam hati kami, ketika sedih, ketika putus asa, ketika takut, ketika gelisah, ketika menanggung beban yang masih berat, Tuhan, Engkau ada dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu yang hari ini kami peringati, yang sudah Engkau curahkan, yang menjadi roh penolong dalam hidup kami, benar-benar akan menguatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita buka firman Tuhan dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 hingga yang ke-32. Tema yang sudah ditetapkan oleh majelis jemaat untuk kita gumulkan bersama di dalam kebaktian hari ini. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari ini. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan yang akan termasuk orang-orang yang terlepas. Berbagilah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mau apa yang kita dengar, yang kita tahu, itu kita lakukan dalam realita hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara, tema kita adalah Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Nats yang kita renungkan adalah ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, itulah khotbah Petrus menyangkut Yoel pasal 2 yang sudah digenapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tampil, kenapa? Karena orang banyak mengira rasul-rasul itu penuh dengan kemabukan. Dan dia katakan, kami itu tidak mabuk. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga,
Maka di sana Tuhan Yesus berkata bahwa penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dan dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus membuat murid-murid takut gitu ya. Saudara, kenapa takut? Karena tidak ada yang membackup. Ya, kalau dulu sama-sama dengan Tuhan Yesus berani ya, apalagi Petrus ya, ngomong bicara apa adanya, semaunya sendiri. Masih ada yang membela ya Tuhan Yesus. Ya. Tapi sekarang nggak ada. Di tengah kegelisahan, ketakutan, itulah Tuhan Yesus ngerti, memahami murid-muridnya. Maka dia mengatakan, nanti sebentar lagi kamu tunggu, Allah Bapa itulah yang akan mengutus, memberikan Roh Kudus. Dan itulah yang sudah dikatakan oleh Yoel di pasal 2. Maka saudara, nubuat Yoel pasal 2 itu sudah digenapi. Itu sudah terjadi. Sudah, kalau gereja yang hari ini mengatakan mari kita menanti datangnya Roh Kudus yang akan dicurahkan. Oh saudara, gereja itu gak ngerti saudara. Dan lebih ngaco lagi saudara, kemudian mereka menanti datangnya Roh Kudus, lalu tiba-tiba mereka merasa Roh Kudus datang, lalu tiba-tiba mereka berbahasa lidah. Jelas jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi Yoel pasal 2 sudah digenapi, sudah terjadi pada zaman para rasul. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan berfirman sebelum Pentakosta, pra-Pentakosta. Saudara, apa yang dikatakan Allah kepada umatnya Israel yang tidak lain adalah seruan untuk bertobat. Saat itu Israel saudara diserang, belalang habis-habisan ya. Panennya habis-habisan semua. Dan mengalami malapetaka, kelaparan di mana-mana. Kenapa? Kenapa begitu? Satu hal, karena suara Allah, peringatan Allah sudah tidak didengar lagi. Orang kalau diberkati dengan limpah luar biasa, semakin ingat Tuhan atau semakin lupa Tuhan. Ayo, saudara diberkati Tuhan limpah kan? Semakin cinta Tuhan, ingat Tuhan atau semakin lupa Tuhan? Ya. Haleluya. Lupa. Ya, lupa kan. Udah kemana aja udah. Ya. Dokter bilang enggak boleh makan ini, makan aja semuanya, enggak peduli gitu ya. Apoteknya masih buka gitu ya. Yang paling menyakitkan dokternya masih hidup. Ya. Baru kalau nanti sakit, waduh Tuhan tolong saya. Tuhan minta ampun, Tuhan dosa saya apa? Saudara, kenapa di tengah-tengah kemakmuran Israel Tuhan kasih belalang? Habisin semua saudara. Dan disitulah Tuhan berkata kepada Yoel melalui hambanya Yoel. Serukanlah pertobatan. Kembalilah kepada Tuhan. Untung ya, untung saudara ya. Kata Indonesia untung tuh bagus sekali saudara. Untung bagus sekali ya. Ya, kalau tadi pagi ada yang jatuh, untung tidak keceklok kaki gitu ya, untung. Keserempet mobil, untung tidak jatuh ya, untung ya. Saudara, ini untung Tuhan Yesus itu tidak marahan. Untung Allah kita tuh tidak ngambekan saudara. Kalau Allah kita ngambekan, Allah kita marah, habis kita semua saudara. Panjang sabar Allah tidak henti-hentinya terus. Disakiti, dilupakan, tidak dianggap. Aku tetap memberikan berkat pada belalang. Maka bertobatlah. Seruan pra-Pentakosta adalah seruan di mana hukum Allah itu mereka alami.
Maka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah besok mau makan apa enggak ngerti. Semua mulai berlutut mencari Tuhan. Betul saudara? Kapan saudara dan saya berdoa berlutut di hadapan Tuhan? Kapan saudara dan saya datang pada Tuhan mencari Tuhan dengan air matamu kapan? Pada waktu enak? Pada waktu makmur? Pada waktu sehat? No, pada waktu saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Pada waktu saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Besok saya memimpin kebaktian perjamuan kudus Jumat Agung. Kamis malam ditelepon Pak, anak saya yang di Singapura itu ya, dari rumah sakit ya. Pak, sudah tidak usah khawatir, anak Bapak di rumah sakit, tenang saja, alat bantu nafasnya sudah kami bantu. Kaget saya kan pengalaman ya dengan rumah sakit kan. Saya tanya apakah pakai respirator ya. Alat bantu nafas yang sudah mesin, iya. Malam setengah 11 malam sudah. Berita tuh telepon dari Singapura. Kemarin anak saya berangkat sehat-sehat tidak apa-apa. Sehari kemudian sudah tidak bisa nafas pakai alat bantu nafas. Apa yang saya lakukan saudara saya dengan istri saya. Kaget luar biasa. Yang jarang saya berdoa pakai lutut. Yang malam itu ketika saya tidak mampu apa saya berlutut. Dan minta Tuhan tolong. Kenapa Tuhan izinkan saudara? Itu terjadi karena saya jarang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang namanya bertobat itu sungguh-sungguh terjadi, maka di sanalah luar biasa Tuhan pulihkan umatnya. Tuhan sembuhkan anak saya. Ya, itu kalau enggak pergi ke Singapura sudah mati saudara. Pasti mati saudara. Karena di rumah sakit Singapura tidak tahu ya ini orang asing orang apa sudah tidak bisa nafas, langsung dipasang nafas yang sehari 15 juta ya. Jadi kita bersyukur ya saudara tiap hari nafas ini ya lewat 20 menit itu 15 juta bayar sama Tuhan Yesus loh ya. Tapi Tuhan kasih gratis ya. Tuhan makasih. Ya kalau bisa bangun pagi itu Tuhan makasih ya. Jangan ngomel ya. Loh panas loh ya jangan ngomel belum apa-apa kaki belum nginjek tanah sudah ngomel ya. Saudara kalau tidur kakinya nginjek tanah enggak? Ayo siapa yang tidur kakinya nginjek tanah? Enggak kan? Angkat tanah ya diangkat tempat tidur kan? Ya. Belum turun sudah ngomel. Tuhan aduh panas, lo kok hujan? Lo besok dikasih panas, kasih hujan, lo kok hujan? Kan bingung Tuhannya tuh ya. Tuhan terima kasih. Aku tidur bangun 15 juta, camgotiot ya. Tuhan bayar. Gratis semuanya. Tuhan pulihkan. Dan saudara bukan saja Tuhan pulihkan, Pentakosta itu ternyata Roh Kudus dicurahkan. Di sana Allah ingin menghadirkan kerajaan kasih karunia-Nya. Oh luar biasa saudara. Tuhan memberikan ya, Injil kasih karunia-Nya kepada umatnya yang dikasih. Maka Israel yang sudah dipulihkan. Dan tentunya kenapa dipulihkan satu-satunya harapan di dalam penderitaan adalah pemulihan. Betul? Kalau tidak enak, susah, sedih harapannya apa? Enak kan? Saudara kalau sakit harapannya apa? Sembuh kan? Enak sembuh. Dan ketika umatnya Israel mengalami penderitaan harapannya apa? Satu, pemulihan. Tapi yang indah luar biasa saudara, di sana Allah tidak hanya memulihkan,
yang bentuk duniawi, ya. Tuhan memberkati kita tuh bukan yang jasmani saja. Tuhan berkati kita bukan hal-hal yang sekuler. Tuhan berkati kita bukan pekerjaan saya laris tambah cuan terus, ya. Bukan itu. Bukan hanya itu. Tetapi Tuhan berikan pemulihan anugerahnya yang luar biasa. Tuhan pulihkan umatnya memiliki hidup rohani yang sungguh-sungguh kenal siapa Allah yang adalah sumber berkat di dalam hidupnya. Dengan lain kata, melalui peristiwa Pentakosta, Allah itu menghadirkan kerajaannya. Kerajaan Allah dihadirkan dalam dunia ini. Apa itu kerajaan Allah dihadirkan dalam dunia? Yang pertama, anugerah keselamatan. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Betul? Dan ketika saya diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena anugerah. Karena dikasih Tuhan. Kamu percaya tak kasih selamat gitu ya. Kamu tidak percaya ya gak selamat lah, kamu tidak percaya kok ya. Tapi kalau kamu percaya aku Tuhan Yesus Allah yang jadi manusia datang menderita disalibkan mati bangkit naik ke surga untuk apa? Menebus dosamu dan kamu percaya kepadaku maka dosamu sudah aku ampuni. Kamu bukan yang turun ke neraka, tapi saya yang sudah turun ke neraka. Hidupmu aku tebus, hidupmu aku ganti. Oleh karena kenapa? Karena engkau dan aku tidak mampu berbuat baik. Maka keselamatan itu diberikan oleh Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Amin saudara. Betul begitu? Doktrin keselamatan GKY gitu, ya kan? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena saya tidak mampu berbuat baik. Setuju? Saudara dan saya tidak mampu berbuat baik. Setuju? Kok diem? Gampang toh pertanyaannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak mampu berbuat baik. Betul? Betul atas? Betul enggak? Kamu dan aku enggak bisa berbuat baik. Atau mikir dulu. Bisa berbuat baik? Bisa. Sampai selamat loh ya. Sampai selamat loh bisa. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Tidak ada kan? Oke. Sekarang saya tanya, saya baik enggak? Baik, lumayan. Kalau lumayan itu berarti ada gak baiknya. Kalau dua gak baik, pinter gitu. Dari ya lumayan gitu ya. Ya jangan saya mungkin baru pertama kali khotbah ya di DKI ini ya. Kemarin saya di DKI juga program gitu ya. Langsung lagi betul-betul DKI semua gitu ya. Ya sama Pak Hanji, saya tahu dia Pak Hanji gitu ya. Saya tidak tahu ya. Sekarang baru ketemu kali Musa sudah baik, Musa Haji baik. Loh, tadi katanya tidak ada seorang pun yang baik. Lumayan. Di atas baik gak? Musa saudara baik gak? Baik. Sungkan ada. Saudara saya berkata gak baik. Saya lebih gak baik. Paulus mengatakan ya, di antara orang yang berdosa, siapa? Aku yang paling Paulus loh, aku yang paling berdosa. Lalu baik saudara dan saya bagaimana? Nah ini ya, saudara ingat ya, baikku itu kondisional, not unconditional. Kondisional apa? Kondisinya sama-sama baik. Ya, saya baik sama Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu baik dengan saya.
yang bisa mempunyai apa yang namanya luka hati. Betul? Hatimu bisa terluka, hatimu bisa hancur, hatimu bisa sedih, bahkan sudah sampai lanjut usia, hatimu bisa tidak mengampuni. Kenapa? Karena dia orang yang mengkhianati saya, orang yang menyakiti saya, terus saya simpan. Maka perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita tidak mampu, saudara. Hanya anugerah, hanya Tuhan Yesus yang unconditional. Ya, Tuhan Yesus dimaki, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, Tuhan Yesus dikasih jubah ungu kebesaran, ya. Disiksa, disesah luar biasa. Harga dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Pada waktu apa harga diri Tuhan Yesus direndahkan? Pada waktu kapan, saudara? Harga diri Tuhan betul-betul diinjek-injek, tidak ada harganya. Saudara dan saya itu harga dirimu tinggi loh ya. Makanya gampang tersinggung kan. Kalau dihina sedikit ya pakai ya pasal pencemaran nama baik gitu ya. Waduh luar biasa. Tapi harga diri Tuhan diinjek-injek betul. Pada waktu diapain? Ya, dia apa? Disalib. Ada lagi yang lebih harga dirinya. Ya. Disalib, ya dia dianggap penjahat gitu, padahal tidak penjahat. Tapi ada lagi yang lebih sadis lagi. Itu enggak pernah saya alami, saudara, selama pelayanan di sulung, saudara, sampai hari ini. Diapain? Sangat-sangat direndahkan harga dirinya. Lebih daripada seorang hamba, lebih daripada binatang. Diapain? Waktu di apa? Agak keras apa? Iya. Waktu diludahi. Diludahi sakit enggak? Diludahi sakit enggak? Sakit. Ah yang bener aja diludahi kok sakit. Sakit enggak diludahi? Loh saya enggak tanya sakit hati. Diludahi sakit enggak? Enggak ya, enggak ya. Om depan ngomong langsung gini enggak ya. Pelek anget-anget aja gitu kan. Mau coba kanan kiri 1, 2, 3. Saya baca ayat itu sudah nangis saya. Mungkin kalau saya ada di situ, saya pun orang yang ikut meludahi Tuhan Yesus. Setiap orang meludahi. Tapi Tuhan berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Tuhan Yesus bisa mengatakan tetelestai, sudah selesai ya Tuhan ya. Karya kayu salib yang menyelamatkan manusia sudah selesai. Tibanya saya saat itu kemudian naik ke surga. Dan setelah naik ke surga murid-muridnya mengatakan jangan takut. Aku memberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan dalam setiap kehidupanmu. Dan itulah Pentakosta, penggenapan Yoel pasal 2. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah digenapi. Dan dicatat para rasul penuh dengan Roh Kudus. Wah luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kuasa Roh Kudus turun. Yang tidak lain memenuhi seluruh para rasul. Dan di sana ketika memenuhi para rasul, Allah juga memberikan karunia Roh Kudusnya, yaitu karunia bahasa. Saudara, jelas harus dibedakan pengertian ini. Yang seringkali dikacaukan oleh orang-orang karismatik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus datang langsung berbahasa lidah. Maka yang tidak bisa berbahasa lidah tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu ajaran mana? Alkitab tidak ngajarin itu. Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, ya. Roh Kudus turun, ya. Pada saat Roh Kudus turun, Tuhan memperlengkapi para rasul itu dengan kuasanya, dengan karunia bahasa.
Kenapa? Karena bahasa itulah satu-satunya alat yang dipakai Tuhan untuk boleh menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Melalui apa? Ya melalui bahasa. Maka para rasul langsung berbahasa lidah, berbahasa glosolalia yang luar biasa. Mereka bisa berkata-kata dengan baik. Bahkan bahasa yang mereka katakan dapat dimengerti oleh mereka masing-masing. Saudara, itu kuncinya. Karunia bahasa lidah boleh dipakai. Asal setiap orang mengerti dalam bahasanya sendiri-sendiri. Kalau tidak ngerti itu bukan bahasa lidah. Asal ngomong ya apapun ya. Saya berani mengatakan saudara, itu melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas kalau ada jemaat diberikan karunia bahasa roh, harus satu persatu bicaranya. Dan bukan saja satu persatu bicaranya, harus ada penterjemahnya. Ya, dia bicara apa supaya jemaat ngerti. Tapi kalau tidak ada penterjemahnya, lebih baik masuk kamar, diam, silakan berbahasa lidah sendiri di kamar. Itu aturan Alkitabnya, saudara. Dan Paulus pakai kata yang keras, jangan sampai engkau dianggap orang gila. Kata gila itu ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu saudara, para rasul yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, saudara, mereka mengerti dalam bahasa mereka. Sehingga Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul adalah Roh Kudus untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Enggak pernah karunia dipakai untuk kepuasan diriku. Enggak pernah saudara ya. Enggak pernah dipakai ya karunia dicurahkan kepada saya. Lalu saya merasa dekat dengan Allah. Waduh, aku anak nomor 1 di Allah ya. Dengan Allah ya. Aku anak Allah yang luar biasa. Enggak pernah saudara. Karunia Roh Kudus dipakai melalui saya bisa jadi apa? Berkat bagi orang lain. Firman Tuhan terus diberitakan. Oleh karena itu apa saudara? Kuasa Roh Kudus saudara. Kuasa Roh Kudus, kuasa untuk menjadi penolong. Menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan roh penolong. Penolong untuk apa? Penolong untuk membuka hati. Supaya saya bertobat. Supaya saya kenal Allah dengan benar. Bagaimana saudara dan saya bisa percaya pada Allah. Bukan karena saya. Bukan karena orang yang menginjili saudara. Bukan. Tapi siapa? Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Sehingga kuasa Roh Kudus itulah kuasa yang betul-betul memberikan jaminan keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab. Hanya ada dalam Tuhan Yesus. Hanya ada dalam Alkitab. Keselamatan itu dijamin pasti tidak akan binasa. Saudara, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan ya kalau selamat, nggak ada saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Oh, jaminannya itu apa? Pasti nggak luntur. Maka ketika Roh Kudus bekerja menjamin keselamatan kita, maka Roh Kudus itu juga menolong kita. Untuk apa? Hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Jadi, Roh Kudus menolong kita untuk mematikan kedagingan ini. Ya. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya Tuhan Yesus langsung mati, beres, masuk surga kan? Tapi sekarang saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Saya mati, pasti saya, ya amin, masuk surga. Tapi saya kan belum mati. Dan ketika belum mati, saya masih ada dalam kedagingan. Jangan lupa,
daging ini masih berdosa. Bapak Gereja John Calvin mengatakan orang berdosa hanya dosa saja yang dilakukan. Oleh karena saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya yang sudah dilahir barukan, saya jadi anak-anak Tuhan, saya jadi pendeta. Tapi kalau tidak minta tolong Roh Kudus menolong kedagingan saya, saudara, saya bisa jadi pendeta yang bisa khotbah sampai rumah ada KDRT. Ada kan? Yang di Sidoarjo itu istrinya, anaknya diajar habis-habisan. Saya pendeta yang penuh dengan Roh Kudus, bahasa lidahnya lancar. Anak remaja saya garap sendiri sudah. Saya bisa melayani Tuhan. Bisnis saya tetap saudara kotor, nggak ada bedanya dengan dunia. Oh, saya tidak berzina, ya. Saya tidak selingkuh, ya. Tapi HP saya penuh dengan pornografi. Oh ya, saya setia melayani, nggak pernah absen. Dengar khotbah baik, bisa jadi guru sekolah minggu, kita bisa jadi aktivis. Kalau sampai rumah ngamuan, tetap ngamuan, emosional, marah-marah tiap hari sehingga rumah tangga terus ribut geger. Ayo siapa yang emosionalan, duk cepet marah, angkat tangan. Enggak ada, puji Tuhan, makanya pendetanya kerasan. Saudara lemah lembut semua. Saudara, siapa yang bisa melawan kedagingan ini, siapa? Marilah di Pentakosta ini kita memperingati Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Tinggal maukah saudara dan saya mengatakan Roh Kudus tolong. Kedaginganku ini tolong. Di Sulung dulu ada seorang yang dicalonkan jadi penatua. Selalu ditolak ya jadi majelis ya. Anggota majelis ditolak. Orangnya baik, pelayanannya baik. Memang agak beringas ya, beringas orangnya. Tapi dedikasinya waduh, sehingga jemaat mencalonkan dia gitu ya berkali-kali ya. Apalagi istri enggak akan bojoku jadi majelis ya. Satu saat mau ya. Setelah berjalan 2 tahun ya, istrinya nyamperin saya, ngomong sama saya, Pak Nathan ya, boleh enggak suamiku jadi majelis seumur hidup? Hah? Seumur hidup? Ya enggak ada. Aturan GKI 3x2 ya. 3 kalau baik diangkat 3 tahun lagi. Kalau sudah 3 tahun istirahat setahun baru nanti dipilih lagi ya. Enggak tahu GKI 2x3 atau 3x2. Atau selamanya. Wah, kira kalau selamanya tak suruh pindah GKI cabang Surabaya 3x2. Loh kenapa? Wah, setelah 2 tahun Roh Kudus bekerja, betul-betul kedagingannya ini dia berusaha mematikan seperti firman Tuhan, matikan kedagingan. Di rumah dia jadi yang sabar. Di rumah ya, sayang sama istri, walaupun manggilnya sayang tapi dulu sayang sering dikaploki, sekarang betul-betul sayang ya. Rendah hati, mau nyapu, mau ngepel, mau nganter ke pasar kemana, sama anak-anak ndak beringas, sama karyawannya ya. Dulu kalau masuk kantor kebun binatang keluar semua. Saya kalau ke kantornya Pak Nathan, jangan cepet-cepet pulang. Loh apa cepet-cepet pulang? Tidak boleh. Iya kalau Pak Nathan di kantor, bos itu ngomongnya baik-baik. Pak Nathan pergi, binatang keluar semua. Sekarang baik, sekarang perhatian. Ada yang ditanyai, gimana kamu sekolah anakmu? Tidak bisa. Nih loh, GKI Sulung ada beasiswa. Waduh, sampai karyawan bilang, Pak, makasih Pak, kalau masuk kantor jangan ganggu dulu ya.
15 menit saya berdoa, saya saat teduh. Ya. Tuhan ubahkan. Siapa? Kuasa Roh Kudus. Kita enggak mampu. Oleh karena itu marilah kita punya komitmen di hari Pentakosta ini. Apa komitmen kita? Sudahkah Roh Kudus menjadi penolong dalam hidupku? Ya. Yang marahan, yang ngamuan, yang sedian, yang gelisah, yang takut. Ada yang takut? Angkat tangan kalau takut sehingga hidupnya tidak ada sukacita. Padahal Tuhan Yesus mengatakan sukacitaku kuberikan kepadamu. Berarti apa? Tuhan ingin hidup saudara dan saya apa? Sukacita. Bukan ribut, bukan geger, bukan takut, bukan cemas, khawatir. Enggak, ada sukacita. Mintalah Roh Kudus yang sudah turun, yang sudah diberikan ke hatiku ini. Jadilah penolong dalam hidup. Amin saudara. Mau ditolong Roh Kudus? Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Engkau diberkati luar biasa. Bukan saja diberkati luar biasa. Engkau memiliki sukacita Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih kami boleh memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan kepada para rasul, kepada anak-anak Tuhan, dan sekarang Roh Kudus Engkau berikan dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih dikuasai oleh kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Sehingga kami tidak memiliki sukacita. Seringkali kami ribut, seringkali kami emosional, kami marah, kami tidak sabaran. Gak heran di rumah yang kadang terus banyak tengkar. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami, dengan papa mama kami, dengan mak engkong kami yang mungkin sudah gak sabaran. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami betul-betul menjadi penolong dalam hidup kami. Menolong kedagingan kami, menolong mematikan hidup lama kami, menolong untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Sehingga kami betul-betul Engkau berkati. Berkati kami semua. Yang di bawah, yang di atas, semuanya. Tidak ada yang lewat. Tuhan Engkau berkati satu persatu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.